Desa Sumberjo selalu terlihat biasa saja. Sawah luas, kebun tebu berderet panjang, dan jalan tanah yang berubah lengket saat hujan. Di belakang kebun tebu paling ujung ada satu rumah panggung tua. Kayunya gelap, tiangnya tinggi hampir 2 meter. Tangga kayunya hanya 7 anak tangga. Orang-orang desa tidak pernah menyebutnya angker. Mereka hanya bilang itu rumah kosong lama. Tapi tidak ada yang pernah berani mendekat. Setelah maghrib, Raka baru pindah ke desa itu 3 minggu lalu. Ia bekerja sebagai surveyor tanah untuk proyek irigasi. Tugasnya memetakan area sekitar kebun tebu yang katanya akan dibangun jalur air baru. Ia tidak percaya cerita kampung sampai ia melihat sendiri rumah panggung itu. Aneh, karena meski disebut kosong, tiang-tiangnya bersih. Tidak ada sarang laba-laba, tidak ada daun menumpuk di bawahnya. Seolah ada yang rutin membersihkan. Sore itu, Raka memutuskan mendekat. Langit mendung, angin tebu bergesekan seperti bisikan panjang. Krik, anak tangga pertama berbunyi saat diinjak. Tangga kedua, ketiga, semakin naik, udara makin dingin. Anehnya, tidak ada pintu, hanya kain putih tipis menggantung sebagai penutup. Saat ia menyingkap kain itu, bau tanah basah langsung menusuk hidung. Seperti bau kuburan yang baru digali. Di dalam ruangan hanya ada tikar pandan lama, lampu minyak kecil mati, dan satu sumur kecil di tengah lantai kayu. Sumur itu tidak dalam, hanya lubang bundar sebesar ember. Tapi ada sesuatu yang aneh. Airnya hitam, bukan gelap karena bayangan, hitam pekat seperti tinta, dan permukaannya bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Raka menunduk, mendekatkan wajahnya ke sumur kecil itu. Tidak ada pantulan wajah, hanya gelap. Lalu terdengar suara pelan, seperti seseorang berbicara dari bawah air. Turun. Raka tersentak. Ia mundur. Rumah itu tiba-tiba terasa lebih sempit. Kayu dinding berderit perlahan, dan dari bawah lantai panggung terdengar suara gesekan, seperti kuku panjang menggaruk kayu. Krek, krek, krek. Raka berdiri kaku. Suara itu berpindah, mengitari bawah rumah. Mengikuti langkahnya, ia bergerak ke kanan. Suara ikut ke kiri. Suara ikut, seolah ada sesuatu tepat di bawah papan lantai tempat ia berdiri, menunggu. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia bertanya pada Pak Lurah. Wajah pria tua itu langsung berubah. Rumah panggung itu dulunya milik seorang dukun tua. Orang menyebutnya Mbah Sastro. Konon ia membuat perjanjian dengan sesuatu dari dalam tanah. Setiap tahun satu orang harus turun, bukan mati, tapi menghilang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sumur kecil di dalam rumah itu bukan sumur air, itu lubang ritual. Dan sejak Mbah Sastro meninggal, tidak ada lagi yang menjaga perjanjian itu. Makanya rumah itu tetap bersih, kata Pak Lurah pelan, karena yang di bawah masih menunggu. 2 hari kemudian, Raka kembali.
Ia ingin membuktikan semuanya hanya sugesti. Langit cerah, siang hari. Ia naik lagi ke rumah panggung itu. Sumur kecil masih di sana. Air hitamnya lebih tenang. Raka mendekat dan saat ia mencondongkan tubuh, tangan pucat keluar dari dalam sumur, mencengkeram pergelangan kakinya. Dingin, basah, kuku panjang. Raka berteriak. Ia menendang sekuat tenaga. Tangan itu tidak melepaskan, justru menarik. Lubang kecil itu membesar. Kayu, lantai, retak. Dari dalam sumur muncul wajah. Wajah tanpa mata. Mulutnya terlalu lebar. Dan dari tenggorokannya keluar suara berat berlapis-lapis. Pengganti. Lantai rumah panggung bergetar. Suara garukan dari bawah kini terdengar ramai. Bukan satu, banyak. Raka hampir terseret. Tubuhnya setengah masuk ke lubang yang kini selebar tubuh manusia. Ia meraih apa saja. Tangannya menyentuh lampu minyak. Ia lemparkan ke sumur. Api kecil menyambar cairan hitam itu. Tidak terbakar seperti air biasa. Api justru menyala hijau dan terdengar jeritan panjang. Bukan dari satu mulut, tapi banyak. Rumah panggung berguncang hebat. Kayu-kayu retak. Raka menarik tubuhnya dan meloncat turun dari tangga. Saat ia menoleh, rumah itu perlahan tenggelam. Tanah kebun tebu seperti membuka mulut, menelan tiang-tiang kayu, menariknya masuk ke dalam bumi. Dalam hitungan detik, rumah itu hilang, tinggal tanah rata. Seperti tidak pernah ada apa-apa. Proyek irigasi dibatalkan. Warga desa sepakat tidak akan menggali area itu. Raka selamat, tidak ada luka parah, tidak ada yang hilang. Tapi sejak hari itu, setiap kali hujan turun deras dan tanah menjadi basah, ia mencium bau tanah kuburan. Kadang saat ia berdiri di atas lantai kayu rumah kontrakannya, ia mendengar suara garukan pelan dari bawah. Grek, grek, grek. Dan malam-malam tertentu, ia terbangun karena merasa kakinya basah. Saat ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Tapi di telapak kakinya ada bekas jari panjang, hitam, seperti tercetak dari dalam tanah. Hujan turun 3 hari berturut-turut. Tanah desa menjadi lembek, kebun tebu terlihat lebih gelap dari biasanya. Raka mencoba mengabaikan semuanya. Ia meyakinkan diri bahwa kejadian itu trauma biasa. Sampai suatu pagi, warga menemukan sesuatu. Di lokasi bekas rumah panggung, tanahnya turun sedikit, membentuk lingkaran cekung. Persis sebesar rumah yang dulu berdiri di sana. Tidak ada lubang besar, tidak ada retakan dramatis, hanya cekungan halus. Seperti tanah itu mengembus napas, dan di tengah cekungan muncul genangan kecil. Airnya hitam. Malam berikutnya, Raka terbangun jam 2:17. Ia tidak tahu kenapa ia melihat jam, tapi ia tahu satu hal. Ada suara, bukan garukan kali ini, bisikan pelan, sangat dekat dengan telinganya. Raka, ia menahan napas. Kamar gelap, jendela tertutup.
Tidak ada siapapun. Lalu terdengar lagi, turun. Raka menutup telinganya, tapi suara itu bukan datang dari luar. Itu dari dalam kepalanya. Dan bersamaan dengan itu, kakinya terasa dingin, basah, seolah berdiri di atas lumpur. Padahal ia berada di atas kasur. Raka kembali menemui Pak Lurah. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk meminta kebenaran. Pak Lurah akhirnya bercerita, dulu sebelum Mbah Sastro meninggal, ada 3 orang yang turun. Seorang pemuda penjaga kebun, seorang ibu yang suaminya sakit keras, dan 1 anak kecil. Mereka tidak mati, tidak ada mayat, tidak ada darah, hanya hilang. Dan setiap kali 1 orang turun, sumur itu mengecil kembali, seolah puas. Kalau tidak ada yang turun, tanya Raka. Pak Lurah terdiam lama. Yang di bawah akan memilih sendiri. Malam itu Raka bermimpi. Ia berdiri di dalam rumah panggung. Rumah itu utuh kembali. Sumur kecil di tengah lantai terbuka. Airnya tidak hitam, tapi merah gelap. Di dalamnya ia melihat wajah-wajah orang-orang desa. Mereka berdiri tegak di bawah sana, tidak tenggelam, tidak bergerak, hanya menatap ke atas. Dan salah satu wajah itu adalah dirinya sendiri, versi yang lebih pucat dengan mata kosong. Tiba-tiba semua wajah itu membuka mulut bersamaan, dan dari tenggorokan mereka keluar suara yang sama. Belum selesai, Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Tangannya penuh tanah basah. Bau kuburan sangat kuat di kamarnya. Proyek irigasi memang dibatalkan di area rumah panggung, tapi pemerintah daerah tetap menggali jalur lain. Galian itu melewati sisi kebun tebu. Hari kedua penggalian, ekskavator berhenti mendadak. Bukan karena mesin rusak, tapi karena tanah yang digali berwarna lebih hitam dari biasanya dan mengeluarkan bau busuk. Saat tanah dibuka lebih dalam, ditemukan kayu tua, potongan tiang, dan serpihan tangga. Rumah panggung itu terkubur lebih dalam dari yang seharusnya, seolah tanah memindahkannya, menyembunyikannya, tapi belum cukup dalam. Dan saat pekerja mencoba mengangkat kayu itu, salah satu dari mereka jatuh pingsan. Katanya sebelum jatuh, ia melihat tangan keluar dari tanah. Malam itu, suara tidak lagi hanya datang saat hujan. Raka mendengarnya bahkan saat siang, saat ia berdiri di atas tanah kering. Kwek, kwek, kwek di bawah telapak kakinya. Ia sadar sesuatu. Yang di bawah tidak lagi menunggu rumah, tidak lagi menunggu sumur. Ia sudah pernah disentuh, sudah pernah hampir ditarik. Itu cukup untuk menandainya. Raka mulai merasa tanah di desa itu berbeda. Setiap kali ia berjalan, ia merasa seperti berjalan di atas sesuatu yang bernapas. Dan pada malam paling sunyi, ia mendengar kalimat terakhir itu lagi. Tapi kali ini lebih jelas, bukan turun, bukan pengganti, melainkan kamu sudah pernah masuk setengah. Raka
gemetar karena itu benar dan mungkin yang di bawah hanya perlu waktu. Raka akhirnya pindah dari desa itu. Ia selamat, tidak pernah hilang, tidak pernah terseret. Tapi sampai sekarang ia tidak pernah berani berjalan tanpa alas kaki di atas tanah karena ia selalu merasa tanah itu tidak padat. Tanah itu lunak seperti daging dan kadang-kadang saat ia berdiri terlalu lama di satu tempat, ia merasakan sesuatu menekan pelan dari bawah, seolah ingin memastikan ia masih ada. Dan suatu hari nanti, jika tanah kembali terbuka, ia sudah tahu siapa yang pertama dipanggil.